welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. So hari ini kayaknya backgroundnya agak beda ya guys. Soalnya hari ini aku filming nggak di tempat biasanya, jadi aku filming di rumah baru. Cuman kayak hari ini aku belum bakalan bikin house tour karena rumahnya masih banyak yang kosong. Jadi aku mikir kayaknya sesekali aku kan sering kesini, terus kayaknya enak juga kalau rumah ini karena masih kosong juga. Aku tuh kayak mau bikin semacam kayak semi studio aku buat filming. Jadi sekalian hari ini aku mau sedikit dandan, get ready with me, sambil kayak curhat gitu atau cerita-cerita sama kalian. Pertama aku bakal pakai korektor dulu. Ini dari Wake Me Up Something HD Beautiful Coverage Concealer. Aku lumayan suka sama ini, tapi dia tuh lumayan kayak ngesetnya terlalu cepat dan kayak terlalu kental. Jadi kalau aku pakai dia tuh aku pasti pakai spons basah. Soalnya walaupun dia udah ada aplikator di belakangnya ini, aku udah sering banget pakai dan udah kotor, cuman kayak nggak enak gitu loh. Jadi aku sukanya pakai spons yang udah basah gitu. Terus ngomong-ngomong soal rumah baru guys, aku sebenarnya udah punya, rumah ini aku belinya kemarin akhir tahun 2021. Dan aku tuh lumayan perjuangan banget beli rumah ini karena rumah ini tuh bener-bener rumah hasil jerih payah aku dan suamiku selama kerja. Jadi kita udah nikah tuh kan kayak sekitar 5 tahun ya, dan selama 5 tahun itu kita tinggalnya di rumah mertua, di rumahnya orang tuanya suami aku kan. Jadi aku tuh kayak pengen curhat gitu ke kalian sekalian, bukan curhat sih ya, kayak buat kalian yang kayak baru pengen merit atau baru ada rencana buat merit. Menurut kalian penting gak sih punya rumah dulu sebelum merit? Jadi aku kayak sharing juga, sebelum waktu aku nikah tuh kayak aku nggak punya sama sekali bayangan karena masih muda banget sih ya. Jadi kayak udah dilamar kayaknya ya udah yang penting nikah. Cuma waktu itu tuh kita belum kayak ada keputusan jelas gitu setelah merit itu bakalan tinggal di mana. Terus aku juga suka ngeliat kayak teman-teman aku kan biasanya kalau habis merit tuh kayak ya masih tinggal sama orang tua, masih kayak bolak-balik, kadang di rumah orang tua perempuan, kadang di rumah orang tua laki-laki. Awalnya aku pikir tuh kayak nggak terlalu penting, terus kayak beli rumah tuh kan mahal ya. Waktu itu kan kita juga baru masih muda banget, terus kayak beli rumah tuh mahal gitu. Di sini setelah aku pakai concealer lagi dari Revlon yang Color Stay, cuman ini warnanya agak terang biar kayak nutupin korektornya biar nggak terlalu orange. Untuk foundation di sini aku pakai Dani Beauty. Ini aku yang N03 Nude Scent. Aku suka banget sama foundation ini. Kalau kalian ikutin aku tuh sering banget pakai foundation ini. Terus aku tuh dulu nyesel karena kayak nggak ada omongan yang berarti buat dimana akan tinggal setelah nikah. Itu bodoh sih, karena ketika waktu udah nikah kan ya udah akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua dulu karena belum ada budget untuk beli rumah. Karena aku pikir sebenarnya kayak rumah tuh kayak belum penting banget juga gitu loh waktu itu, karena rumah mertua kan juga lumayan gede dan kayaknya kalau misal kita nggak tinggal di sana juga sayang gitu, nggak ada yang ninggalin, kayak nggak rame gitu. Cuman ternyata setelah dijalani banyak positif negatifnya sih ya. Mulai dari positifnya dulu, kalau misalnya tinggal sama orang tua atau sama mertua itu positifnya pasti yang pertama rumah rasanya lebih rame ya. Terus kayak nggak terlalu ribet kalau misalnya kalian tuh kerja, apalagi ceweknya ya, maksudnya ceweknya juga pekerja terus kayak belum mau resign, kalian tuh masih bisa dengan tenang pergi keluar kerja karena ya di rumah juga ada mertua. Terus kalau misalnya kalian punya anak pun ya lebih aman gitu loh ninggalin anak kalian sama mertua, dibanding kalau misalnya kalian langsung punya rumah kan kalian bener-bener harus mikirin anaknya gimana kalau misalnya kamu tinggal. Itu kalian harus punya budget lebih gitu buat nyewa mbak atau babysitter. Sedangkan kan kalau aku dulu kayak ya boro-boro lah nyewa babysitter buat buat beli rumahnya aja tuh kayak masih susah banget. Jadi positifnya itu kayak ada orang tua yang masih bisa ngejagain anak kita, jadi kayak lebih aman. Aku langsung lanjut ke bedak ya, soalnya aku kayaknya makeup kali ini tuh tipis-tipis aja. Ya ampun, cahayanya di sini masih kayak on-off gitu. Cuma menurut aku nggak enaknya dari tinggal di rumah mertua pasti lebih nggak leluasa ya, agak lebih risih karena ruang pribadi kita tuh lebih kecil kan, nggak bener-bener satu rumah. Di sini aku pakai tone up Chuck Brown. Ini tuh dia 3 warna gitu. Di dalamnya tuh pakai gini. Terus dia sebenarnya 3 warna gitu, ada yang kayak warna
orange, ungu, sama hijau. Cuma sebenarnya aku agak-agak kayak masih bingung. Cuman dia jadinya menurut aku jatuhnya kayak lebih ke translucent gitu sih, lebih ke transparan gitu hasilnya. Jadi aku suka pakai tipis-tipis aja. Terus balik lagi ke cerita aku, lebih tinggal di rumah mertua tuh lebih kayak nggak enak, kayak rasa ruang geraknya gitu ya. Kamar mandi juga mesti bareng, tapi untungnya di rumah mertua aku kamar mandi 2 sih, jadi nggak rebutan. Cuma kan kamu nggak boleh jorok. Aku tuh lebih nggak enaknya karena aku kan orangnya kayak terorganisir banget ya. Aku tuh nggak suka ngeliat rumah berantakan. Jadi kalau misalnya ada rumah berantakan tapi bukan karena kerjaan aku, misalnya kayak saudara atau apa yang misalnya kayak kurang rapi lah, aku tuh kadang suka gemes sendiri. Itu kekurangan aku sih sebenarnya. Itu kan nggak mungkin kita lebih kayak banyak di kamar doang karena nggak nyaman. Terus udah gitu, apalagi aku udah resign kan sekarang, aku tuh suka masak, aku tuh suka kayak organisir ya. Pokoknya aku tuh kalau masak tuh kayak ada jam-jamnya gitu. Terus kadang kalau pagi tuh udah suka lapar banget gitu kan, pengen cepet-cepet bikin sarapan, sedangkan kayak dapur tuh masih dipakai sama mertua, atau enggak mertua tuh masih suka bebersih sampai aku kayak mau turun juga nggak enak. Pokoknya adalah plus minus hal-hal kayak gitu. Jadi menurut aku kayaknya tinggal barengan sama keluarga tuh lebih kayak ke segi privasinya aja sih, yang menurut aku kayak bener-bener susah gitu. Mau kitanya juga udah baik apa, atau mereka juga pasti baik sama kita. Aku juga maafin orang tuaku, mertuaku juga orang yang sangat baik gitu, sangat-sangat memahami. Dulu aku juga pekerja dan aku suka larut malam kan pulang, mereka juga sangat memahami. Cuman ya itu, jadi kayak ruang geraknya lebih dikit lah. Beda kalau misalnya kamu punya rumah sendiri, tuh semua dari sudut A sampai Z tuh benar-benar kamu yang kelola gitu. Kayak lebih ke arah itu ya. Terus kalau misalnya ini penting banget sih, kalau misalnya kamu punya masalah sama pasangan kamu, itu bener-bener gak enak banget kalau misalnya kamu tinggal masih single sama orang tua. Soalnya kan nggak mungkin berantem yang bener-bener teriak-teriakan. Ya aku juga kalau berantem nggak sampai kayak gitu sih, tapi at least tetaplah pasti ketahuan kalau misalnya kita tuh ada sesuatu, atau misalnya lagi diem-dieman sebentar gitu, atau lagi agak kesel. Itu tuh mimiknya pasti kelihatan, dan itu kan nggak enak ya kalau dilihat sama keluarga. Walaupun sebenarnya alhamdulillahnya keluarga kita juga kayak nggak terlalu mau ikut campur. Jadi kalau misalnya aku sama suamiku juga ada masalah, mereka nggak pernah yang kayak nanyain banget sih, enggak. Cuma kan kita kayak risih. Sedangkan kalau misalnya di rumah sendiri kan mungkin kita bisa nemuin tempat atau waktu yang lebih nyaman buat ngobrolin bareng, tuh kayak lebih cepet gitu loh masalahnya terselesaikan. Terus nih apalagi ya, menurut aku makanan sih ya. Ini aktual ya, maksudnya aku ngomongin kayak ya ngerti lah, kita kan juga waktu dia juga karyawan, mungkin kayak gaji belum gede-gede banget, tapi pengen lah ya kadang makan yang enak terus kayak dibawa pulang gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kayak beliin orang tua, pasti kan kita juga pengen bikin mereka seneng. Tapi jadi kayak almost hampir setiap hari atau hampir setiap kita beli makanan, kita nggak mungkin beli cuman buat keluarga inti kita. Misalnya nggak mungkin beli cuman buat suami, aku sama anakku, itu nggak mungkin. Pasti kan kayak beliin orang tua juga, beliin ipar juga. Itu tuh kayak yang harusnya mungkin budget buat ngeluarin biaya makanan tuh cuma 50.000, karena orangnya banyak jadi kayak 150.000. Itu tuh lumayan sih ya. Jadi kayak ya balik lagi, jadi kayak harus pinter-pinter juga ngatur keuangan. Karena sebenarnya plusnya juga sebenarnya walaupun tinggal sama orang tua, kalau misalnya lagi males masak pun bisa ikut nyimit-nyimit makanan yang dimasakin sama mertua sih. Walaupun aku sebenarnya tipe orang yang makannya agak picky, jadi aku nggak terlalu gampang buat pilih menu makanan. Aku lebih suka masak sendiri, atau kalau misalnya aku mau makan, aku lebih suka jajan yang emang aku suka. Jadi kadang suka nggak enak gitu loh, misalnya aku mau masak sesuatu nih, misalnya hari ini aku mau makannya sayur, ternyata mertua masaknya cuman tempe gitu misalnya. Tapi kadang tuh aku nggak enak kalau misalnya aku masak lagi tuh kayak, kok kamu masak lagi sih, kan mama udah masakin nih, kenapa nggak dimakan. Jadi tuh kayak ada yang hal-hal kayak gitu loh, jadi kayak agak sedikit sensitif. Dan sebenarnya mungkin kayak
ya awalnya gitu, cuma lama-lama jadi kayak biasa sih. Maksudnya pengennya punya rumah sendiri tuh kan kayak pengen punya dapur sendiri gitu ya, kamu bisa mengorganisir kulkas isinya, bumbu-bumbu tuh nggak ketuker gitu. Dibandingkan kalau misalnya masih satu rumah sama mertua tuh kadang buka isi kulkas tuh kayak bingung, ini sayur punya siapa ya, ini ayam punya siapa ya, terus kayak nggak enak mau pakai apa, bakso lupa kayak ini bakso punya siapa ya, pengen dipakai takutnya punya nyokap, terus besok nyokap mau masak jadi nggak bisa. Tuh kayak ada gitu loh hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya sesuatu hal yang kecil tapi menurut aku kayak lumayan berpengaruh. Terus buat eyeshadow aku mau pakai dari Bare and Bliss. Ini benar-benar hitam banget sih aku eyeshadownya, jadi aku mau pakai simpel-simpel aja. Ini kalau nggak salah yang warna 03 Success. Jadi gitu guys, menurut kalian kalau misalnya kalian mau merit itu kalian penting banget gak sih beli rumah duluan, atau merit aja tinggal di mana aja tuh terserah? Kalau menurut aku tinggal sama orang tua yang cukup lama positifnya juga banyak, tapi negatifnya juga ya lumayan sih menurut aku sih kayak lebih baik kamu coba untuk mumpung masih muda kayak nabung buat beli rumah dulu sebelum menikah, apalagi cowok-cowok ya. Soalnya ketika kamu udah nikah tuh pengeluaran banyak banget, belum lagi kalau misalnya tiba-tiba udah hamil terus udah pengen punya anak, biaya melahirkan, biaya susu, biaya lain-lain, biaya pampers tuh bakalan banyak, dan pastinya bakalan lebih susah buat nabung buat beli rumah dibandingkan kalian masih belum nikah. Karena ketika belum nikah tuh kan belum banyak pengeluaran gitu loh, jadi kayak buat nyisihin uang buat bayar DP rumah tuh pasti lebih gampang, jauh lebih gampang dibandingkan kalian udah nikah. Buat yang kayak punya prinsip punya rumah dulu sebelum nikah, menurut aku tuh bagus. Karena menurut aku waktu dulu sebelum aku nikah, aku ngeliat orang-orang kayak gitu kayak, lah kalau misalnya kayak gitu kapan mau nikahnya, emangnya nanti keburu tua gitu. Tapi ternyata enggak guys, dipikirin, please dipikirin. Sekarang kalau mau nikah tuh dipikirin gitu, karena punya rumah tuh penting. Karena takutnya ketika misalnya nanti udah nikah terus belum punya planning punya rumah tuh kayak lebih susah gitu loh untuk struggling beli rumah nantinya. Kan nggak mungkin kan kita tinggal di rumah orang tua terus. Jadi aku juga menurut aku lumayan telat beli rumahnya, karena aku udah kayak 5 tahun gitu baru bisa beli rumahnya sederhana kayak rumah KPR aja, tapi alhamdulillah dibeli dari hasil kerja keras kita berdua sendiri. Karena sebenarnya orang tua kita juga udah pensiun, jadi ketika kita udah nikah tuh juga udah lumayan agak sulit ya masalah keuangan. Jadi kayak kita juga sebenarnya harus ada bantu orang tua juga. Jadi kayak level hidup manusia tuh berbeda-beda. Dulu tuh aku kayak suka agak ngiri atau kayak suka mempertanyakan gitu loh, karena banyak teman-temanku yang kayak udah married tapi gampang gitu, ternyata mereka udah punya rumah, misalnya kayak rumahnya dibeliin atau emang warisan orang tuanya rumahnya ada 2 jadi mereka tinggal nempatin kayak gitu-gitu loh. Terus aku tuh suka mikir kayak, kok nggak adil ya dunia ini, kenapa aku tuh pengen punya rumah susah banget karena aku harus benar-benar ngumpulin dari nol, sedangkan banyak orang yang mau punya rumah sendiri tuh lebih gampang gitu loh. Tapi ya balik lagi sih, menurutku nggak apa-apa karena perjalanan orang tuh beda-beda dan kayak nikmatin aja gitu. Mungkin kita sulitnya di sini, orang lain ada kesulitan di hal lain gitu, jadi nggak usah iri atau ini aku blushnya pakai Emina Chick Lip yang Sugar Cane. Ini udah lama tapi aku suka banget sama blush ini karena warnanya tuh kayak kalem-kalem peach gitu. Terus ini aku pakai penjepit bulu mata dari Made for Makeup. Ini penjepit bulu mata favorit aku. Terus sekarang aku tuh lebih suka pakai maskara duluan daripada eyeliner. Soalnya kadang kalau pakai eyeliner duluan pas dijepit tuh kayak suka nempel gitu. Terus apalagi ya menurut aku kekurangan sama kelebihannya tinggal bareng mertua sama punya rumah sendiri. Ketika aku tinggal di mertua tuh aku banyak irinya, soalnya kan aku waktu itu juga lebih banyak kerja ya, karena ya nyari duit juga, bener-bener di luar terus aku ngerasa karena anakku dipegang dari kecil sama mertua aku, jadi kayak lebih deket gitu ke mertua dibandingkan ke aku. Itu sih kayak agak sedih juga sih, cuma mau nyalahin juga nggak bisa karena
memang ya akunya kerja bener-bener dari duit ya buat anak aku juga. Cuman kan aku udah resign 1 tahun kemarin, jadi kayak memutuskan buat bikin usaha sendiri aja biar lebih banyak di rumah. Tuh lebih seneng karena ya gitu, jadi lebih dekat sama anak karena udah 24 jam sama anak di rumah, kayak lebih happy. Cuman ya itu beda lagi kan karena aku udah resign terus 24 jam di rumah. Ini aku maskaranya seperti biasa kesayangan aku, maskara Lucky. Terus aku mau pakai eyeliner ini dari Jakel, ini eyeliner kebanggaan aku juga. Terus aku lupa pakai pensil alis dan terus aku mau pakai pensil alis dari Jakel juga, ini yang brow sensial. Ini juga pensil alis kesukaan aku banget. Jadi tuh rumah ini aku kan belinya tiap tahun dan aku juga belum langsung nempatin. Kenapa? Soalnya anakku nanggung nih masih TK. Jadi aku pindahnya ke sini pas nanti dia masuk SD tahun depan biar nggak double bayar uang pangkal sekolah. Soalnya kalau misalnya pindah tahun ini kayak sayang aja gitu loh, harus nyari sekolah lagi kan. Jadi cuma negatifnya adalah ketika aku udah punya rumah sendiri, otomatis anak nggak ada yang bisa bantuin jagain lagi kan. Jadi kayaknya untuk bayangan buat benar-benar kerja full time di luar itu kayak udah sirna. Soalnya harus punya babysitter atau punya pembantu. Cuman rumahnya nih rumah kecil yang cuma 2 kamar gitu, dan kayak kalau misalnya buat bangun kamar mbak juga kayak nggak mungkin, kekecilan. Jadi kayaknya aku udah pasrah, kayak ya udah kayaknya mulai sekarang nih bener-bener setelah punya rumah ini aku kayak bener-bener planning harus bisa cari uang dari rumah juga sendiri, dari usaha atau apapun itu. Lasting lipsticknya dari Wardah Color Fit. Ini Wardah Color Fit kesukaan aku sampai udah jelek banget gitu. Bungkusnya ini yang nomor Sunkiss Jeju. Entah, aku tuh kalau buat base lips itu memang kayak harus pakai yang full cover gini kalau misalnya mau lebih pede, soalnya bibirku kan hitam banget. Kadang walaupun sekarang tuh trennya lagi yang glass tint, lip tint gitu ya guys, cuman aku tetap suka biasa pakai ini karena dia buat nutupin pinggirannya dulu. Cuman karena sekarang setelah 2001 tengah sampai ke 2022 tuh aku lihat kayaknya trennya berubah ke arah glass tint, lip tint gitu. Aku bakalan coba ombre. Nih aku pakai umbrella dari Something, ini yang Something X Hello Kitty. Aku beli sebenarnya karena aku suka sama packagingnya Hello Kitty. Kayaknya best si warnanya, tadi warnanya aku pilihnya harusnya yang agak lebih peach gitu ya biar lebih seger, tapi nggak apa-apa. Terus aku bakal cover sekali lagi pakai Hush of Her, ini yang Nude Daisy biar ngasih efek lebih glass ke seluruh bibir, karena menurut aku di aku nih si Nude Daisy ini warnanya bener-bener kayak transparan gitu sih, jadi ada warnanya sedikit tapi lebih banyak transparannya tuh. So ini dia final looknya, simple aja kayak makeup aku biasanya sehari. Jadi kesimpulannya ya ini dia cerita-cerita aku kali ini tentang rumah baru, perjalanan aku beli rumah ini. Buat kalian yang baru married atau kayak ada kepikiran buat beli rumah, buat aku sih kayaknya didahulukan ya, karena rumah makin lama makin mahal say. Aku takutnya nggak kebeli kalau sekarang masih diperjuangin karena makin nambah umur tuh lebih susah loh buat kayak ngajuin KPR, karena bank tuh juga bakalan ngeliat juga umur produktif kita kan makin menipis nih, makin dikit. Nah itu tuh bakal jadi pertimbangan buat bank, kayak lebih susah gitu. Terus untuk menurut aku terus kayak aku mau kasih saran buat yang kalian pengen ngajuin KPR lebih mudah. Menurut aku tuh dari muda kayak keuangan tuh harus dijaga banget, jangan banyak utang, jangan banyak kredit. Menurut aku itu lumayan berpengaruh juga. Kalau misalnya emang kalian ada kredit mobil atau motor tuh sebisa mungkin jangan sampai ada yang pending. Terus penggunaan kartu kredit juga kayak lebih dihati-hatiin lagi. Pokoknya jangan sampai kelihatan kalau kita tuh lebih konsumtif dibandingkan daripada uang yang kita dapatkan gitu keduanya. So buat kalian yang suka sama video aku, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah, karena aku bakal sering review